Tanpa angka, permainan yang satu ini melibatkan banyak angka pada bola. Ya, biliar. Tak hanya sebagai hiburan, tapi juga sarana olahraga dan gaya hidup. Apalagi di zaman now, banyak kafe dan kedai kopi bertebaran menyediakan permainan biliar menarik perhatian. Citra olahraga yang dimainkan di atas meja khusus ini kini tak lagi identik dengan dunia malam. Biliar menjadi tren dan melahirkan banyak atlet berprestasi. Hampir semua anak muda kayaknya sekarang bisa main biliar deh. Apalagi yang kuliah, yang SMA, gitu-gitu mereka lagi suka-sukanya banget main biliar. Siapa sangka atlet biliar tanah air makin mendunia. Talenta muda menoreh prestasi gemilang pada kejuaraan internasional. Tak heran jika olahraga yang satu ini kian populer, terlebih sukses mengukir sejarah Indonesia dengan kemenangan di berbagai ajang bergengsi kancah dunia. Salah satu serikandi atlet biliar berprestasi, Fatrah Masum. Perempuan yang akrab disapa Ifat ini, skillnya tak main-main. Bukan hanya berparas cantik, permainan di atas meja biliar sukses memikat dengan ciamik. Ya, perempuan asal Jakarta ini sudah hampir 19 tahun aktif di dunia biliar. Ketertarikannya bermain dimulai sejak tahun 2005. Beruntung baru saja terjun dan tekun sebagai atlet, Ifat langsung menjuarai turnamen Jogja Open Ladies tingkat daerah kala itu. Enggak sama sekali kepikiran jadi atlet ya, karena aku juga kenal biliar ini di tahun 2005. Jadi cuma sekedar kenal gitu aja gitu, oh itu biliar gitu. Nah dari orang tua sendiri juga pun ya problemnya tidak ada izin ya. Apalagi biliar dulu juga kan konotasinya negatif, pulang malam kayak gitu. Karena waktu aku lihat di rumah biliar pada umumnya, banyak banget peminat-peminat pemain biliar. Terus aku lihat kayaknya asik banget ya gitu kan. Jadi setiap pulang kerja ada hiburan aja. Hiburan terus dan menjadi hobi ya ada bakat ternyata di situ. Kecintaannya di dunia biliar menghantarkan Ifat menyabet berbagai penghargaan. Prestasi terbaiknya adalah meraih medali perak di SEA Games 2019 dan medali emas pada PON Papua 2021 lalu. Semuanya butuh usaha ekstra, lantaran permainan biliar bukanlah olahraga yang mudah. Lengah sedikit, posisi lawan auto terdepan. Kecermatan bobot tenaga dan perhitungan pukulan arah diutamakan. Alhasil, konsentrasi tingkat tinggi dan mental super tenang diperlukan. Nah, pertandingan biliar yang paling bergengsi adalah bola 9. Tekniknya, para atlet harus memasukkan bola berurutan sesuai nomor, mulai dari bola 1 hingga bola 9. Jika bola 9 berhasil masuk, dialah pemenangnya. Kita tidak bisa melawan faktor keberuntungan musuhnya. Kadang-kadang musuhnya masukin bola 1 gitu ya. Tiba-tiba bola satunya nggak masuk, putihnya kena bola 9. Ya terus jadi menang. Ya, kita itu nggak bisa ngomong apa-apa, keberuntungan. Kerja keras dan konsisten latihan adalah kunci keberhasilannya. Apalagi biliar tak hanya sekedar asal memukul bola saja, butuh strategi yang matang agar menang. Tak hanya strategi, permainan biliar juga memerlukan konsentrasi tingkat tinggi. Bagaimana tidak, seorang pemain biliar harus mampu menganalisa serta memperhitungkan pukulan agar bola dapat masuk ke lubang. Bahkan, di balik olahraga yang satu ini, ternyata bisa meningkatkan kecerdasan otak, serta melatih otak agar mampu berpikir cepat dan tepat. Sudah pasti konsentrasi terlatih. Kedua, critical thinking dan keputusan mau mengambil langkah apa berikutnya. Yang ketiga juga visual spasial tadi, jadi menggambarkan antara langkah yang akan diambil dengan mejanya itu, dengan tongkatnya dan bolanya diarahkan kemana termasuk kalkulasinya. Nah, seberapa keras harus memukul, kemudian diarahkan angle-nya seberapa, itu kan juga visual spasial kita berpikir. Dan selain itu juga kita harus melihat dari lawan melakukan apa, kita melakukan apa. Saat ini, antusias anak muda di Indonesia mulai membara.
Tak hanya sekedar bermain biliar karena hobi saja, melainkan tertarik terjun menjadi atlet. Bukan tanpa sebab, lantaran merupakan profesi yang sangat menjanjikan. Untuk event PON saja, gitu, seorang atlet itu mewakili daerah dan kalau dia meraih medali emas, itu untuk satu nomor saja paling tidak dari 200 sampai 400 juta tergantung daerahnya. Kalau dia misalnya mendapat 2 emas atau 3 emas, kita bisa hitung. Belum di event-event lainnya seperti di Pekan Olahraga Daerah, belum di SEA Games, Asian Games, belum kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia itu juara 1, kalau di total di rupiah itu sekitar 900 jutaan. Selain biliar, karambol juga masih digandrungi. Permainan meja yang satu ini ternyata hasil modifikasi dari olahraga biliar. Awalnya, biliar dianggap sebagai permainan orang dewasa, maka dibuatlah karambol untuk anak-anak. Para pemain harus lihai menggunakan jarinya agar cakram karambol dapat masuk ke lubang yang tersedia. Ya, butuh konsentrasi tingkat tinggi dan melatih strategi. Bukan hanya sekedar hiburan dan kesehatan, permainan karambol maupun biliar bisa meredakan stres, mengelola emosi, meningkatkan kecerdasan, dan melatih penglihatan. Olahraga tak melulu soal jogging atau nge-gym. Dengan main biliar secara rutin, ternyata dapat meningkatkan kebugaran fisik juga.